hormati Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan-rekan guru. Sebelumnya saya mohon maaf karena hari ini mungkin saya sedikit mengambil waktu Bapak Ibu semua untuk sedikit mensosialisasikan diseminasi budaya positif. Jadi ini salah satu tugas dari aksi nyata dalam proses mengikuti guru penggerak. Baik, untuk kita semua, saya mengajak kita semua kita mengawali kegiatan ini dengan berdoa. Saya mengajak kita untuk hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas hari baru yang Kau limpahkan kepada kami. Pada kesempatan ini kami semua berkumpul di tempat ini dalam rangkaian kegiatan sosialisasi diseminasi budaya positif. Semoga Engkau mengutus Roh Kudus-Mu untuk hadir bersama kami dalam kegiatan ini agar dapat berjalan dengan lancar. Nama-Mu ya Tuhan kami puji hari ini sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu semua, saya tidak menggunakan mic ya, pengeras suara. Semoga saya punya suara bisa didengarkan dengan jelas. Next. Baik, salam dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu Ibu fasilitator di sini, Ibu Victoria Maria Triastuti, dan Ibu praktik pengajar Marieta Barekenamang, dan saya sendiri calon guru penggerak atas nama Barnabas Franciscus Bala. Baik, di sini pada modul 1 tentang konsep utama budaya positif, di sini ada 6 poin. Poin utama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol dan restitusi, serta yang terakhir ada keyakinan kelas. Baik, di sini yang paling pertama adalah bagaimana kita menciptakan sebuah lingkungan yang positif. Tentunya kita mulai dari diri. Di sini ada pertanyaan-pertanyaan penuntun. Yang pertama ada, apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan Anda? Mungkin dari kita punya cara tersendiri untuk menciptakan lingkungan yang positif di sekitar kita. Yang kedua, sebagai seorang pendidik atau pemimpin kepala sekolah, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Nah, kita kembali merefleksi apa saja yang mungkin kita sudah terapkan dan kita sudah lakukan selama kurang lebih kita berada di lingkungan sekolah ini. Yang berikut, apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Nah, di sini sebuah pertanyaan yang menuntut kita pada proses bagaimana pembelajaran yang kita lakukan di dalam kelas. Selanjutnya, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah Anda? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum, apa yang menurut Anda masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Ini ada pertanyaan-pertanyaan penuntun untuk kita masuk dalam poin-poin inti kita. Selanjutnya di sini paradigma baru. Di sini kita melihat pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Di sini ada pertanyaan penuntun. Menurut Bapak Ibu, anak terlahir seperti selembar kertas putih yang masih bersih dan kosong, atau selembar kertas yang telah berisi banyak coretan yang masih tersamar-samar?
Nah, ada beberapa teori yang mengatakan bahwa anak itu seperti selembar kertas kosong, di mana tugas kita seorang guru adalah bagaimana memberikan tulisan-tulisan di atas kertas tersebut. Tetapi di sini perlu kita lihat juga ada yang mempunyai pemikiran bahwa anak itu sudah ada tulisan-tulisan atau coretan-coretan yang samar. Nah, di sini bagaimana peran kita sebagai seorang guru untuk memperjelas tulisan-tulisan tersebut. Di sini saya mengumpamakan bahwa seorang guru itu seperti seorang petani. Sekolah seumpama tanah dan lahan, dan murid seumpama benih yang siap ditanam. Agar benih itu tumbuh subur dan menghasilkan buah yang baik, maka petani sudah selayaknya memperhatikan tanah sebagai media tanam. Petani menggemburkan dan memperbaiki kondisi tanah dengan memelihara dan memberi pupuk dan air yang secukupnya. Selanjutnya, membasmi hama-hama dan mencabut rumput atau ilalang yang tumbuh di sekitar benih tersebut, sehingga pada akhirnya dapat menghasilkan buah yang memuaskan. Di sini pandangan pemikiran Ki Hajar Dewantara ini mengumpamakan bahwa murid sudah memiliki potensi. Mereka sudah memiliki kelebihan yang ada pada diri mereka, di mana kita pada pemikiran Ki Hajar Dewantara disampaikan bahwa anak-anak itu terlahir dengan tulisan-tulisan tersamar. Di sini tugas kita sebagai seorang guru adalah seumpama seorang petani, di mana kita mencoba untuk memelihara atau menumbuhkan benih sesuai dengan kodratnya. Jadi anak itu tumbuh sesuai dengan kodratnya, potensinya. Di sini kita guru harus bisa membedakan seumpama benih padi dengan benih jagung. Maka proses pemeliharaan, proses untuk menumbuh kembangkan pasti caranya berbeda-beda. Disitulah bagaimana peran kita sebagai seorang guru. Kita mencoba untuk membedakan setiap anak sesuai dengan kompetensinya, agar kita mampu membawa mereka pada keselamatan dan kebahagiaan yang mereka juga harapkan. Selanjutnya di sini dikatakan bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern, di mana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, kita ketahui bersama bahwa profil pelajar Pancasila itu ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dan berakhlak mulia, lalu berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Selanjutnya, di sini ada teori kontrol, di sini ada ilusi kontrol guru. Nah, ini ilusi bahwa kita guru berpikir seperti ini, sedangkan kenyataannya kadang tidak sesuai. Di sini yang pertama, kita beranggapan bahwa guru dapat mengontrol murid. Secara kenyataannya bahwa murid mempunyai hak untuk memilih. Jadi terkadang kita memaksakan anak seperti ini, tetapi seharusnya itu murid punya hak untuk memilih. Lalu guru tidak bisa memaksa murid. Kenyataannya seperti itu dalam teori kontrol ini. Lalu guru tidak mempunyai kontrol penuh atas murid. Bahwa sekarang kita sudah masuk pada sebuah paradigma baru, kemerdekaan, ya. Lalu di sini semua penguatan positif, bujukan di sini efektif dan bermanfaat. Kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan terkait bujukan ini, kita pikir bahwa semuanya bermanfaat. Tapi ini kenyataannya seperti ini, bahwa murid mempunyai hak untuk menolak bujukan tersebut. Lalu murid dapat tergantung pada pendapat dan bujukan guru. Jadi ada murid yang bisa, ada yang tidak. Selanjutnya,
Kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Nah, seperti kadang ada istilah bahwa kita melakukan sesuatu atau teguran untuk membuat orang tersinggung dan pada akhirnya orang itu merubah ya. Terkadang begitu. Tetapi kenyataannya bahwa menyalahkan atau memberikan kritikan tidak menguatkan murid tetapi melemahkan. Selanjutnya, murid akan mempunyai persepsi negatif atas dirinya. Lalu akan ada identitas gagal pada murid. Selanjutnya, ilusi kontrol berikut. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kenyataannya bahwa tidak efektif pada jangka waktu yang panjang dan murid bisa memberontak. Lalu selanjutnya, menciptakan permusuhan antara guru dan murid. Ini sudah sangat Selanjutnya, di sini perbedaan stimulus, respon, dan teori kontrol. Kita ketahui bahwa stimulus, respon, dan juga teori kontrol. Di sini yang pertama, realitas bahwa kebutuhan kita itu sama. Kita beranggapan bahwa kebutuhan kita semua itu sama. Tapi menurut teori kontrol dia katakan bahwa kebutuhan kita itu selalu berbeda-beda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Kenyataannya bahwa setiap orang memiliki pandangan atau gambaran yang berbeda. Pak, di sini saja, Pak. Oke. Baik. Selanjutnya, kita mencoba untuk mencoba mengubah arah orang berpandangan sama dengan kita. Tetapi di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini kita sebagai guru bagaimana berusaha untuk bisa melihat bahwa setiap orang mempunyai pandangan tersendiri terhadap dunia ini atau terhadap sesuatu permasalahan. Yang berikut, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu yang salah. Nah, di sini dia katakan bahwa semua perilaku itu mempunyai tujuan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu tidak ada unsur bilang, oh saya tidak sengaja. Tetapi semuanya pasti mempunyai tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kenyataan secara teori kontrol itu dia bilang hanya kita sendiri yang bisa mengontrol kita punya diri sendiri. Next. Baik, di sini inti daripada disiplin positif. Terlebih dahulu saya sampaikan sedikit bahwa disiplin positif atau disiplin itu berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung mengubah kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Di sini artinya bahwa kadang kita mau supaya peraturan atau sesuatu yang kita buat itu dapat membuat orang lain menjadi patuh, tetapi kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Di sini disiplin dan nilai-nilai kebajikan. Kita lihat disiplin, bagaimana cara membuat murid bisa disiplin. Nah, mungkin ini pertanyaan agak sedikit reflektif. Bagaimana caranya? Tentunya kita semua punya cara tersendiri untuk membuat anak itu disiplin ya. Nah, mungkin kita dengan cara menegur atau memberikan pemikiran-pemikiran tentang apa itu disiplin ya. Lalu siapa yang dapat membuat murid menjadi disiplin? Nah, ini juga sebuah pertanyaan yang mungkin kita bisa sama-sama pikirkan seperti apa. Lalu apakah benar dengan paksaan akan membuat murid disiplin dalam dirinya? Ini sebuah pertanyaan yang sangat mendalam. Apakah benar dengan paksaan itu murid menjadi disiplin dan mempunyai kesadaran dalam diri? Nah, ini kadang budaya kita di sini kadang kita mengatakan bahwa kalau kita tidak keras, anak tidak ikut
Nah, tetapi kenyataannya bahwa ada hal-hal yang mungkin kita keliru. Nah, next. Di sini lanjutan dari pertanyaan disiplin ini bahwa apa saja dampak jika kita melakukan pemaksaan terhadap murid. Nah, ini mungkin kita sering lakukan di mana kita menuntut anak untuk mengikuti apa yang kita mau. Nah, di sini dampaknya bahwa yang pertama, anak akan kehilangan ketertarikan dan bahkan menjadi antipati. Jadi ketika kita membuat anak itu dengan hal-hal yang memaksa, maka dia akan menjadi antipati. Lalu kemerdekaan murid dalam berekspresi dan bereksplorasi serta potensi murid akan terbatas dan malah bisa hilang sama sekali. Nah, jadi setiap anak punya potensi tersendiri. Sehingga ketika kita memaksakan sesuatu yang dia tidak inginkan, maka potensinya bisa hilang karena dia akan menuruti apa yang kita mau. Selanjutnya, perilaku ini tidak akan menjadi kebiasaan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi anak akan melakukan sesuatu kalau kita guru ada. Jadi tidak menjadi adanya kesadaran tersendiri. Selanjutnya, murid akan merasa ketakutan dan tidak nyaman sehingga rasa berani dan percaya diri akan mulai hilang. Tadi, kadang-kadang kita mau supaya dia mengikuti apa yang kita mau, dia tidak bebas, maka dia dengan sendirinya itu akan merasa bahwa apa yang dia lakukan itu merupakan sesuatu yang supaya bisa dilihat oleh guru atau pendidik bahwa dia sudah melaksanakan apa yang diinginkan oleh guru. Nah, selanjutnya, baik, di sini dikatakan bahwa disiplin adalah belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai sesuatu tujuan mulia yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini seorang pendidik kita mempunyai tujuan di mana menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik atau motivasi dalam diri dan bukan motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar dirinya. Next. Baik, di sini kita lihat secara bersama-sama nilai-nilai kebajikan universal yang ada di profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, gotong royong, berkebinekaan global dan kreatif. Nah, di sini ada poin peduli, disiplin, kesetiaan, komitmen. Itu dia punya nilai-nilai kebajikan universal yang ada di sini. Nah, baik, next. Baik, motivasi perilaku manusia. Apa ini pertanyaan penuntun sederhana? Apa motivasi Bapak Ibu datang tepat waktu di sekolah? Kira-kira motivasinya apa? Nah, setiap kita ketika kita hadir di sekolah ini tentu punya motivasi. Yang pertama, agar mendapat pujian dari pimpinan, teman, atau orang lain. Apakah kita hadir lebih dulu itu apakah kita ingin mendapatkan itu atau seperti apa? Selanjutnya, apakah kita datang lebih dulu hanya karena takut terhadap hukuman, sanksi, atau teguran dari pimpinan atau teman? Nah, selanjutnya, apakah motivasi kita datang terlambat, datang ke sekolah tepat waktu itu apakah untuk menghargai diri sendiri atau seperti apa? Jadi ini ada 3 motivasi yang mana kita bisa lihat ketika kita datang tepat waktu disiplin di sekolah itu apakah yang pertama untuk mendapat pujian atau kita takut atau memang untuk menghargai diri kita sendiri. Nah, ini sebentar kita akan lihat seperti apa dalam teori motivasinya tuh. Next ada. Baik, di sini dikatakan oleh Dian Goosen dalam bukunya itu dikatakan bahwa ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, kita lihat ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman tadi. Lalu yang kedua ada untuk mendapat imbalan atau penghargaan. Selanjutnya untuk menjadi orang
yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri tadi. Di sini kita bisa lihat di bawah itu ada motivasi ekstrinsik atau eksternal, lalu ada motivasi internal atau intrinsik. Nah, di sini kita lihat ternyata ketika kita datang tepat waktu, lalu dengan tujuan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta untuk mendapatkan penghargaan, maka itu ternyata menurut Dian Gosenin, dia mengatakan bahwa itu merupakan motivasi eksternal atau dari luar diri. Nah, nanti sebentar kita lihat bahwa kalau motivasi eksternal itu seperti apa. Selanjutnya, ketika kita datang ke sekolah disiplin tepat waktu hanya karena kita menghargai diri sendiri, maka itu kita sebut dengan motivasi intrinsik. Di mana motivasi ini tanpa mengharapkan bahwa saya datang terlambat supaya dipuji, atau saya datang terlambat supaya tidak mendapat hukuman. Tetapi teori motivasi perilaku ini dia katakan bahwa sebaiknya kita harus mempunyai motivasi intrinsik, di mana ini tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Next. Di sini dikatakan bahwa dari ketiga motivasi tadi, motivasi manakah menurut Bapak Ibu yang mendasari perilaku murid-murid di sekolah? Nah, di sini kita lihat, jika murid datang ke sekolah tidak tepat waktu, kira-kira apa yang akan kita lakukan, Bapak Ibu? Apakah kita menghukum atau konsekuensi? Artinya ada pilihan-pilihan tadi. Lalu yang terakhir kita melakukan dengan sebuah teori yaitu atau model restitusi. Nanti kita akan lihat dia punya semua terkait hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi yang sering kita lakukan ketika anak terlambat itu, yang mungkin paling banyak kita lakukan mungkin dengan hukuman mungkin, atau mungkin sudah ada konsekuensi. Artinya bahwa kita sudah membuat kesepakatan dengan murid. Kalau datang terlambat seperti apa, ya. Lalu restitusi. Nah, ini sebuah teori yang mana kita mengembalikan kondisi siswa dan dia kembali dengan karakter yang lebih kuat. Next. Baik, di sini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini kita lihat yang pertama, hukuman itu merupakan identitas gagal. Sedangkan konsekuensi dan restitusi itu merupakan identitas sukses. Jadi mungkin selama ini kita lebih banyak dengan menghukum, ya. Nah, lalu yang selanjutnya, hukuman bersifat tidak terencana dan tiba-tiba atau satu arah. Jadi kadang mungkin kita tidak punya niat menghukum, tetapi kadang perilaku anak-anak didik kita, kadang kita melakukannya secara tiba-tiba atau tanpa rencana, ya. Selanjutnya, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana dan sudah dibahas atau sudah disepakati. Nah, ini yang nanti kita lihat dalam keyakinan kelas kita punya. Nah, jadi mungkin sebelumnya kita sudah ada peraturan di sekolah bahwa jam datang ke sekolah jam berapa, ya. Lalu mungkin juga kalau hari Senin kita berseragam apa. Nah, seperti itu. Sedangkan restitusi di sini tadi yang saya katakan bahwa proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika kita melakukan ada anak-anak yang melakukan kesalahan atau tindakan-tindakan yang melanggar, maka boleh saja kita melakukan dengan hal-hal seperti mungkin restitusi atau konsekuensi. Selanjutnya, di sini dikatakan bahwa dihukum oleh penghargaan. Nah, kita lihat penghargaan, mungkin kita juga sering kita mengiming-imingkan kepada anak-anak bahwa ketika dia datang terlambat, mungkin nanti dia mendapatkan hadiah, ya. Di sini kita lihat bahwa penghargaan itu sifatnya jangka pendek dan seorang akan tergantung pada penghargaan dan kehilangan motivasi intrinsiknya. Jadi anak akan melakukan sesuatu hanya karena ada penghargaan atau ada hadiah yang dia peroleh. Nah, terus penghargaan tidak efektif karena jika tidak mendapatkan pasti akan kecewa dan berkecil hati. Jadi
anak tadi punya motivasi bahwa dia ingin juara satu karena untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi ketika dia tidak mendapatkan penghargaan itu, maka motivasinya dengan sendirinya mulai perlahan-lahan hilang. Lalu penghargaan merusakkan hubungan. Di sini muncul iri hati. Di mana ketika kita hanya memberikan penghargaan kepada anak yang mungkin matematikanya nilainya lebih tinggi, beda dengan teman-teman yang lain mungkin punya kemampuan lain. Tetapi kita melihat, mengukur bahwa siapa yang punya nilai tinggi di dalam atau di atas kertas, maka dia yang punya lebih pintar. Ternyata bahwa tadi kita ketahui bahwa anak-anak punya potensi tersendiri, sehingga sebaiknya kita menghilangkan penghargaan ini supaya tidak memunculkan sikap iri antara mereka. Lalu penghargaan juga menurunkan kualitas dan mematikan kreativitas. Tadi anak yang mungkin punya kelebihan di bidang lain, tetapi karena kita memberikan penghargaan pada bidang lain, maka anak yang punya kreativitas di hal-hal lain itu dia akan sendirinya hilang. Karena dia bilang, saya boleh buat baik-baik tapi saya tidak mendapat penghargaan. Selanjutnya, penghargaan sebagai hukuman ini. Karena keduanya mengendalikan perilaku seseorang. Oke, baik, next. Di sini kita lihat ada restitusi. Tadi ada hukuman, konsekuensi, dan berikut restitusi. Restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini nanti saya akan jelaskan dalam slide berikut tentang langkah-langkah restitusi itu. Selanjutnya, restitusi juga membantu murid untuk menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memuliakan dirinya setelah berbuat salah. Tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Selanjutnya, melalui restitusi, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Jadi tindakan atau model restitusi ini sebenarnya kita melakukan sebuah model memperbaiki kesalahan anak tadi menjadi identitas yang berhasil. Next ada. Baik. Di sini kita lihat bahwa ciri-ciri restitusi. Di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk belajar dari kesalahan. Lalu restitusi memperbaiki hubungan. Selanjutnya restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi sudah saya dikatakan tadi di awal bahwa semua tindakan itu mempunyai tujuan. Di sini kita bagaimana mencari kebutuhan apa sehingga anak itu melakukan hal yang mungkin menurut orang lain tidak merasa nyaman ya. Lalu restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Selanjutnya restitusi juga tawaran, bukan paksaan. Jadi ketika kita menyelesaikan permasalahan dengan anak, kita menawarkan hal-hal yang menjadi kesadaran bahwa saya harus begini Bu, atau saya harus begini Pak. Jadi kita memberikan pilihan-pilihan kepada dia untuk dia sendiri merubah apa yang mungkin tadi salah tadi atau gagal tadi. Lalu kita berikut restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita tidak melakukannya dengan tindakan, tetapi bagaimana kita membentuk pada karakter anak itu untuk kembali lebih kuat lagi. Lalu restitusi fokus pada solusi. Jadi kita tidak berfokus pada hukuman atau kita tidak berfokus pada tapi kita berfokus pada solusi. Lalu berikut restitusi itu menguatkan. Selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kita mengarahkan dia bahwa ketika dia kembali setelah dari kesalahan yang dia buat, setelah kita melakukan restitusi, dia kembali ke kelompoknya itu dengan karakter yang kuat. Next. Baik, kita lihat yang berikut ada keyakinan kelas. Mungkin keyakinan kelas ini
kita sudah sering lakukan di dalam kelas, yaitu kita membuat kesepakatan di dalam kelas yang mungkin kita lakukan secara bersama-sama dengan murid. Nah, di mana kita boleh memberikan kebebasan kepada murid untuk membuat peraturan untuk dirinya sendiri di dalam kelas ini. Dari sini, mengapa tidak peraturan saja, tetapi mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini kita lihat bahwa keyakinan kelas adalah hasil kesepakatan antara guru dan siswa. Sedangkan peraturan itu dibuat sepihak. Nah, kadang biasanya anak-anak datang kita bilang, "Hei, sudah tahu aturan belum? Ini aturannya sekian-sekian." Nah, sementara kalau keyakinan kelas itu kita belum buat. Kita tunggu ada anak-anak dulu baru kita sama-sama buat. Contoh, kita di dalam kelas sebelum kita mulai pelajaran kita bilang, coba kita buat kita punya keyakinan kelas dulu seperti apa. Lalu keyakinan kelas itu kita buat dalam bentuk poster atau tulisan-tulisan yang mana nanti sebentar ada bagaimana cara kita membuat keyakinan kelas yang baik. Di sini selanjutnya keyakinan kelas itu memuat berbagai nilai-nilai kebajikan seperti empati, tanggung jawab, sikap saling menghormati, disiplin, dan lain-lain. Nah, selanjutnya, nilai kebajikan itu disepakati dan dilaksanakan oleh semua pihak dengan penuh kesadaran. Nah, di sini bahwa keyakinan tadi karena kita sudah buat secara bersama-sama, maka satu hal yang kita harapkan adalah bahwa kita semua bisa mematuhi itu. Selanjutnya, pada keyakinan ini motivasi dan kesadaran siswa terbentuk secara internal, ya. Dan budaya positif dan nilai-nilai kebajikan. Sedangkan peraturan dia memberikan motivasi secara eksternal bahwa dia anak itu melakukan sesuatu karena ada paksaan. Nah, sehingga tumbuh ketakutan pada hukuman atau sanksi. Jadi perbedaan antara peraturan dan keyakinan itu bahwa keyakinan itu dibuat secara bersama-sama, sementara peraturan itu kadang dibuat secara sepihak. Baik, next. Baik, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai-nilai kebajikan ini dia bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi dia mencakupi semua, di mana semua orang yakin bahwa hal-hal seperti yang nilai-nilai kebajikan itu sudah menjadi hal yang lumrah atau dikenal oleh semua kalangan. Di sini setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Ini menurut William Glasser. Lalu dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbentuk sehingga menggerakkan motivasi dalam dirinya. Lalu kita lihat ada nilai-nilai kebajikan yang mungkin sekarang lagi kita gaung-gaungkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Di dalamnya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya, nah, di sini kita lihat pada keyakinan kelas. Di sini ada salah satu contoh keyakinan kelas. Di sini dibuat oleh guru kelas 1, ya, wali kelas 1. Nah, di sini kita lihat di sana ada bekerja sama, menjaga kebersihan, saling peduli, lalu merawat barang-barang yang ada di dalam kelas, berani bertanya dan tidak takut memberikan pendapat, lalu mengerjakan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, di sini saya mungkin ingin menyampaikan sedikit bahwa bagaimana kita membuat keyakinan kelas. Yang pertama, memuat nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati. Artinya bahwa kita membuat kesepakatan itu sesuai dengan nilai-nilai universal dan dibuat secara kolaboratif. Lalu di sini ada kalimat positif. Jadi contoh, merawat barang-barang yang ada di dalam kelas itu kalimat positif.
Sementara kalimat negatifnya kan mungkin kita buat bahwa tidak boleh merusak barang-barang. Nah, seperti itu. Lalu yang berikut, mudah dihafal. Tentunya kita tidak bisa buat banyak-banyak, tapi kita buat 1, 2, atau 4, 5 yang mana mudah diingat oleh anak. Jadi kita tidak biasa buat sekian banyak yang mana anak dengan sendirinya dia lupa, tetapi kita buat yang memang mudah dihafal, mudah diingat, sehingga di sini didesain juga dengan baik. Lalu kalimat-kalimatnya disertai dengan gambar yang mana untuk kita SD mungkin lebih mudah diingat. Next. Baik. Di mana kita ketahui tadi bersama bahwa setiap anak sudah mempunyai potensi, dan hal-hal atau sesuatu yang dia lakukan itu pada dasarnya bukan karena unsur kesengajaan, tetapi ada hal-hal yang ada dalam dirinya yang memang mungkin menjadi kebutuhan dasarnya. Nah, ini ada yang pertama, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, ada kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, ada penguasaan. Keempat, ada kebebasan. Dan kelima, ada kesenangan. Oke, next. Di sini kita lihat yang pertama. Dikatakan oleh Glasser bahwa seluruh tindakan manusia itu mempunyai tujuan atau kebutuhan dasarnya. Di sini dikatakan bahwa seorang petani ketika menanam padi hanya dapat menumbuhkan padi. Nah, di sini memperbaiki kondisi tanah, membasmi ulat, memberikan air dan pupuk. Di sini peran kita sebagai seorang guru, saya sudah katakan di awal bahwa kita diumpamakan sebagai seorang petani, yang mana kita perlu memahami kebutuhan-kebutuhan dasar anak-anak kita agar kita mampu menuntun, bukan menuntut, ya, dan mendukung mereka untuk memenuhi kebutuhannya secara positif. Selanjutnya, kita lihat ada 5 posisi kontrol. Di sini mungkin yang saya sudah katakan tadi di depan bahwa ada penghukum, nanti ada pembuat rasa bersalah, dan selanjutnya yang terakhir ada restitusi. Baik, di sini yang pertama posisi penghukum. Mungkin ini yang sering kita lakukan, ya. Nah, mungkin semua dari kita pernah melakukan itu. Nah, yang mana dalam posisi ini biasanya seorang guru berbicara dengan nada yang tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan bahkan menyindir. Nah, ini hukuman biasa berupa fisik maupun psikis. Jadi ini posisi penghukum ini. Lalu ini kita melihat bahwa hal ini kita lakukan yang mana akan berdampak pada murid, yaitu murid akan memberontak. Mungkin kita juga alaminya kita lihat bahwa kalau kita melakukan itu, kadang anak-anak kita punya mereka melawan, mencoba untuk melawan. Kalau kita di tingkat sekolah dasar, saya rasa mungkin belum terlalu, ya. Tetapi kalau di SMP atau ke tingkat yang jenjang yang lebih tinggi, mereka sudah mulai mencoba untuk melawan. Itu. Nah, jadi ini yang mungkin ketika kita menjadi seorang guru dan kita memposisikan diri sebagai penghukum, yang ini dampaknya. Muncul juga dendam. Dan yang mungkin paling buruk adalah dia tidak menyukai guru tersebut. Ini yang mungkin sebagai posisi penghukum. Lalu kalau kita sebagai posisi pembuat merasa bersalah, di sini dalam posisi ini kita punya suara cenderung merendah, halus, dan menyalahkan murid. Bahwa di sini sudah ada kesepakatan yang mungkin kita buat, sehingga dampaknya kita hanya menyampaikan secara halus bahwa engkau buat itu, engkau sudah tahu dia akibat belum? Atau seperti bahwa engkau buat itu nanti begini. Dampaknya bahwa murid merasa bersalah dan gagal karena tidak mampu membahagiakan orang lain. Selain itu juga murid merasa merasa dirinya rendah. Itu kita ketika memposisikan diri dalam sebagai membuat murid merasa bersalah. Next. Yang berikut kita memposisikan diri sebagai teman. Jadi ketika ada murid yang membuat salah atau melanggar aturan yang kita sepakati, maka ketika kita memposisikan diri sebagai teman,
Di sini suara guru ramah dan cenderung bersedih, bersenda gurau. Murid akan merasa senang, aman dan akrab dengan guru. Nah, tapi kita lihat dia punya dampak. Nah, tadi kita mungkin ketika anak buat salah kita sampaikan dengan cara yang baik. Itu kau buat salah. Nah, tetapi dia punya dampak di sini bahwa murid akan ketergantungan pada murid tersebut. Nah, jadi ketika posisi kita memposisikan diri sebagai teman ini, maka kalau kita di sini karena wali kelas. Tetapi kalau di jenjang-jenjang atas, mereka per guru mata pelajaran. Di sini juga ada guru mata pelajaran. Maka anak tersebut ketika dia ada masalah, dia akan mencari guru itu saja. Tetapi kalau guru itu tidak ada, dia tidak akan mau mengikuti itu. Nah, di sini murid akan mempunyai ketergantungan pada guru tersebut. Murid tidak berpikir untuk dirinya. Murid berperilaku baik hanya pada orang-orang tertentu saja. Nah, lalu yang berikut, ketika ada masalah kita memposisikan diri sebagai pemantau atau monitor. Nah, di sini pemantau itu dia bersuara datar dan formal. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Jadi ketika kita menegur itu kita sudah tahu bahwa anak itu membuat kesalahan karena ada aturan yang mengatakan bahwa tidak boleh seperti ini. Di sini dampaknya bahwa murid menjadi tidak nyaman. Nah, jadi ketika kita menjadi pemantau itu kita memang tegurnya tidak kasar, tetapi kita secara formal, tetapi kita hanya mau mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensi. Kita tidak menyadarkan dia. Next, yang terakhir ada posisi manajer. Nah, ini yang mungkin kita kadang mungkin kita sudah lakukan ya. Kita sudah lakukan tetapi mungkin kita tidak menyadari bahwa posisi saya ini mungkin sebagai manajer. Yang pertama, suara manajer itu netral. Artinya tidak emosional dan tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Selanjutnya, guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar murid membuka pikirannya. Jadi ketika kita sebagai manajer ini sesuatu hal yang mana kita melakukan menggali kesalahan daripada anak itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih bermakna, yang mana kita membuka kesadaran pada anak itu sendiri. Selanjutnya, ini dia punya guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Jadi kita hadirkan anak itu lalu kita sama-sama memecahkan atau mencari solusi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang dia inginkan. Selanjutnya kita lihat dia punya dampak. Murid memiliki sikap disiplin yang positif. Dia juga bisa mandiri, percaya diri, bertanggung jawab dan mampu memecahkan masalahnya sendiri. Jadi ketika kita memposisikan diri sebagai manajer ini ada dampak yang begitu luar biasa ya. Jadi kita tidak sebagai penghukum, tetapi kita ketika menjadi manajer ini kita mencoba untuk membangun komunikasi yang lebih baik terhadap anak, membangkitkan dia punya motivasi, serta memberikan kesadaran yang mana datangnya dari dirinya sendiri. Bukan kita yang memberikan tawaran, tetapi dia yang sendiri. Oh, kalau engkau buat kesalahan, contoh, misalkan ketika engkau terlambat, anak itu terlambat, sering terlambat, maka kita guru memposisikan sebagai manajer, kita datangkan dia, kita tanyakan dia, alasan apa nih? Nah, nanti ini kita posisi manajer ini nanti kita akan lihat pada segitiga restitusi tadi. Next. Baik, nah ini. Apa itu restitusi? Yang tadi saya sudah jelaskan sedikit tadi. Nah, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Baik, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan anak murid untuk mencari solusi terhadap apa yang mereka lakukan. Ya, membantu mereka untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen ya. Nah, jadi restitusi ini kita menciptakan kondisi, mengembalikan keadaan siswa ya. Next. Di sini ada ciri-cirinya. Di sini ciri-ciri dari restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Selanjutnya memperbaiki hubungan,
memberikan tawaran, lalu menuntun mereka melihat ke dalam diri, lalu berfokus pada karakter, ya, memberikan solusi dan mengembalikan pada kelompoknya dalam kondisi yang karakter yang lebih kuat. Next. Nah, ini ada segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini saya ingin mau sampaikan bukan hal yang baru. Dan ini sudah kita lakukan Bapak Ibu. Hanya mungkin saja ada hal-hal yang kita langkai, kita lewati. Atau mungkin juga kita tidak berurutan. Nah, sebenarnya kita sudah sering lakukan. Kita setiap hari menemukan kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh anak-anak kita. Dan kita sudah sering lakukan. Tapi kita tidak tahu bahwa, oh ini saya sementara melakukan proses mengembalikan kondisi anak dengan model restitusi ini karena kita tidak menyadari. Di sini yang pertama ada segitiga restitusi. Ada yang pertama kita lihat yang bagian bawah, menstabilkan identitas. Nah, nanti sebentar ada contohnya. Nah, bahwa kita mencoba untuk menstabilkan identitas anak ini, yang mana bahwa anak itu datang dari rumah dengan kondisi yang kita tidak tahu. Jadi tadi bahwa ketika dia membuat kesalahan itu sebenarnya dia punya alasan. Sehingga langkah yang pertama kita menstabilkan identitas. Lalu yang kedua kita validasi kebutuhan. Tadi kita lihat ada 5 kebutuhan dasarnya itu. Nah, lalu yang berikut kita menanyakan keyakinan. Nah, jadi keyakinan yang kita muat dalam kebijakan-kebijakan yang universal tadi itu, maka otomatis kita melihat bahwa keyakinan apa yang akan dia lakukan. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Next. Di sini kita lihat yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Baik, di sini kita bisa melakukan dengan guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi contoh kalau ada anak yang terlambat ke sekolah, kita bisa sampaikan. Kita tidak bisa hanya datang langsung menyalahkan bahwa kau tahu tidak aturan itu, kita sekolah ini datang per jam sekian-sekian. Tetapi kita mencoba untuk menstabilkan identitas ini dengan cara kita datang panggil dia baik-baik, ya. Kita tidak bisa juga mengatakan itu di depan umum, tetapi kita panggil dia, kita sampaikan dia baik-baik bahwa kita mencoba untuk memberikan dia rasa nyaman dulu bahwa tidak apa-apa, bapaknya yang terlambat seperti ini bukan kau saja. Kita mencoba untuk membuat dia tuh yang pertama dia jangan sampai langsung merasa bahwa, oh saya ini saya sudah buat salah ini berarti nanti bapak guru hukum saya. Tidak, tetapi kita coba untuk mengatakan bahwa kesalahan itu manusiawi. Lalu di sini kita juga ingin supaya kita membuat dia itu benar-benar tidak merasa bahwa hal yang dia lakukan itu tuh bahwa itu tuh sebuah kesalahan yang fatal. Tetapi kita mencoba meyakinkan dia bahwa kita bisa berubah. Nah, nanti kita lihat pada validasi tindakan. Next. Selanjutnya ada validasi tindakan. Ini kita membantu siswa untuk menganalisis atau dia punya kebutuhan apa saja. Nah, lalu tujuannya untuk memenuhi itu seperti apa. Nah, di sini kita bisa katakan bahwa kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Jadi saya contohkan tadi, misalkan ada siswa yang terlambat, maka kita datang kita sampaikan ke dia bahwa tidak apa-apa engkau datang terlambat. Teman-teman yang lain juga mungkin pernah melakukan hal yang begitu, jadi engkau tidak usah merasa bersalah. Lalu di sini kita mengatakan bahwa walaupun engkau terlambat, tetapi engkau mau datang. Nah, mungkin saja kalau engkau rasa bahwa saya sudah terlambat, lebih saya tidak usah datang. Tetapi kita memberikan dia hal ini bahwa dia bisa saja melakukan hal yang lebih buruk. Di mana anak itu mungkin saja dia, saya tidak usah datang, saya sudah terlambat. Tetapi kita bersyukur, kita memuji dia bahwa walaupun engkau terlambat, tetapi engkau masih mau datang. Di sini pasti nanti sebentar kita akan mencari tahu alasan-alasan di balik kenapa dia terlambat. Nah, jadi tadi kita sampaikan bahwa engkau terlambat ini karena apa. Nah, lalu mungkin juga dia akan menyampaikan alasannya. Lalu kita mencoba untuk memberikan
pemahaman bahwa oh, kalau engkau terlambat, meskipun engkau terlambat, tetapi engkau harus tahu bahwa kita sudah ada kesepakatan bersama bahwa kita datang ke sekolah harus jam sekian. Seperti itu, nanti baru kita menuju kepada membuat keyakinan. Next, di sini menanyakan keyakinan. Nah, di sini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma-norma sosial atau nilai-nilai yang mendasar manusia berinteraksi dengan orang lain. Nah, di sini kita akan menanyakan apa saja yang sudah disepakati bersama. Jadi contoh tadi kita sudah sampaikan bahwa dia punya alasan, mungkin dia datang terlambat, mungkin masih bantu orang tua, atau mungkin dia masih ada pekerjaan lain, mungkin jaraknya jauh. Nah, di sini kita coba untuk memberikan dia kesadaran atau memberikan dia dampak bahwa kalau engkau datang terlambat, misalkan ya dia datang lalu kita sudah mulai pembelajaran dalam kelas. Nah, tetapi dia datang terlambat, maka kita berikan tanya kepada dia, misalkan kalau engkau datang ini apakah engkau rasa seperti apa? Nah, apakah ini mengganggu teman atau tidak ketika dalam proses pembelajaran? Kita dengarkan dia pun jawaban. Mungkin dia bilang, iya saya mengganggu. Nah, ataukah kita balikan? Kalau posisi ada teman-teman engkau lagi mendengarkan penjelasan dari Bapak Guru, tidak lama ada teman-teman yang datang. Nah, lalu Bapak Guru harus mengulangi pembelajaran tadi. Apa yang engkau rasakan? Nah, seperti itu. Apakah engkau merasa terganggu atau tidak? Nah, di sini baru kita masuk pada keyakinan kelas ini. Bahwa kalau kita datang terlambat, pasti kita yang pertama bahwa tidak disiplin. Nah, lalu tadi tidak membuat teman-teman lain merasa nyaman. Nah, mungkin itu. Jadi mungkin itu saja dari saya terkait diseminasi positif. Mungkin terakhir mungkin kita bisa ada pertanyaan terkait materi ini, mungkin terkait permasalahan tadi segitiga restitusi, atau mungkin juga terkait kebutuhan dasar manusia. Nah, itu mungkin saya berikan kesempatan, mungkin bisa kita bertanya, mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin kurang pas, bisa ditanyakan. Saya persilakan. Mungkin Bapak Guru Servas mungkin ada sedikit masukan atau tambahan terkait dengan sosialisasi diseminasi budaya positif ini. Mungkin ada, saya persilakan. Baik Bapak Guru, mungkin ada sedikit tambahan terkait diseminasi budaya positif ini, saya persilakan Bapak Guru Servas. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dari sekian banyak budaya positif yang dijelaskan tadi itu, saya tidak punya pertanyaan baru. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa kita dapat menerapkan sebagian atau bahkan mungkin keseluruhan dari budaya positif yang dijelaskan oleh kita punya teman ini. Fokus saya pada restitusi ya. Saya atau bahkan mungkin kita semua selalu menindaki sebuah kesalahan teman selalu pasti dengan hukuman selama ini ya. Dengan adanya budaya positif yang diperkenalkan oleh teman kita dengan ini, mungkin kita bisa memperbaiki kondisi murid. Baik, terima kasih. Jadi ada tambahan ya, mungkin mengingatkan kita kembali kepada restitusi. Jadi mungkin di sini Bapak Guru Servas yang juga salah seorang guru penggerak yang mana sudah melakukan hal-hal itu. Jadi di sini saya hanya mau mengajak kita semua supaya
ketika kita mau menciptakan budaya positif di sekolah, maka kita juga perlu menerapkan atau melakukan tindakan-tindakan yang benar. Jangan sampai tujuan kita benar, tetapi tindakan kita mungkin keliru. Nah, sehingga ketika kita punya tujuan yang benar atau baik, maka tentunya kita didukung juga dengan tindakan yang tepat, seperti yang mana sudah dijelaskan oleh Bapak Guru Servas terkait segitiga restitusi ya Pak Guru ya. Yang mana ketika kita menemukan kesalahan atau hal-hal yang dilakukan oleh murid, maka kita boleh menggunakan dengan tindakan segitiga restitusi ini. Kita bisa mencoba untuk menggali atau mencari tahu lebih jauh kenapa anak itu membuat kesalahan. Selanjutnya kita mencoba untuk berkolaborasi dengan anak tadi, sama-sama membuat sebuah solusi, mencari solusi dari apa yang mungkin dia alami, lalu kita menawarkan kalau seperti ini bagaimana menurut dia, atau dari dia seperti apa. Nah, selanjutnya nanti kita lihat terakhir bahwa ketika anak itu dia katakan bahwa oh ya Bapak Guru, misalkan saya terlambat, maka saya harus bangun lebih awal. Nah, maka kita tanya dia, apakah itu menurut engkau bisa? Dan bisa Bapak Guru. Nah, lalu kita tanya, apakah engkau bisa lakukan mulai kapan? Mulai besok Bapak Guru. Nah, jadi dia sendiri yang menyampaikan apa yang akan dia buat. Nah, itu yang pelan-pelan, secara pelan kita menumbuhkan dia punya kesadaran dalam diri. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang mungkin bisa mungkin belum pas, bisa ditanyakan lagi terkait mungkin disiplin atau mungkin segitiga restitusi atau terkait kebutuhan dasar. Mungkin ada pertanyaan Ibu Tina, mungkin ada? Pas? Oke, baik. Bapak Guru, pas ya? Bapak Guru Servas? Pas ya? Oke. Baik, mengakhiri kegiatan ini saya ucapkan terima kasih banyak untuk kita semua yang sudah berpartisipasi. Semoga dengan adanya sosialisasi budaya positif ini mungkin kita bisa perlahan-lahan membuat keyakinan di dalam kelas ya. Kita mencoba untuk menawarkan hal-hal terkait permasalahan yang kita temukan dalam anak-anak didik kita, dan juga kita mencoba untuk lebih mengetahui kebutuhan-kebutuhan yang istilahnya diinginkan oleh anak-anak itu sendiri, dan kita berusaha untuk menuntun bukan menuntut. Kita memberikan kebebasan kepada anak, tetapi kita juga perlu menyadari bahwa setiap anak punya potensi yang berbeda-beda. Maka besar harapan saya mungkin kegiatan atau sosialisasi ini bisa memberikan dampak teristimewa dalam proses bagaimana kita menuntun anak-anak didik kita menuju kebahagiaan dan juga cita-cita yang mereka harapkan. Mungkin itu saja di akhir kegiatan saya ini. Mungkin ada kata yang salah, mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, saya mohon maaf, dan sekali lagi saya terima kasih untuk kegiatan ini. Kita tutup dengan doa. Baik, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, terima kasih atas segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Teristimewa tuntunanmu dalam proses sosialisasi diseminasi budaya positif. Semoga apa yang kami telah sepakati bersama dalam proses sosialisasi tadi dapat kami tindak lanjuti. Namamu ya Bapa kami puji hari ini sepanjang masa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Saya atas nama Ibu Agustina Tua, salah satu guru dari SDN Pusat Muda, di mana saya sebagai wali murid kelas 3. Pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa hal terkait rekan guru saya yang bernama Barnabas Fransisius Bala, calon guru penggerak angkatan 11, di mana dia sudah melaksanakan kegiatan tentang diseminasi budaya positif.
Di dalam kegiatan tadi kami merasa bahwa kegiatannya sangat bermanfaat. Hal-hal yang dilakukan atau disosialisasikan secara mudah dan terperinci, detail, dan mudah kami pahami. Dalam kegiatan tadi sebagai guru, saya merasa bahwa ada hal baru untuk saya, di mana dalam budaya positif mungkin selama ini kami tidak terlalu menerapkan di lingkungan sekolah kami. Dan satu hal lagi yang lebih menarik bahwa ada restitusi, segitiga restitusi, di mana restitusi itu adalah bagaimana cara guru untuk menangani masalah yang dilakukan oleh peserta didik. Mungkin saya menyadari bahwa selama ini kami masih salah paham atau masih keliru dalam menangani hal seperti itu. Tetapi dengan adanya kegiatan sosialisasi ini bisa membantu kami, dan kami benar tahu bahwa mana kami bisa menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh peserta didik kami. Padahal kegiatan guru penggerak ini sangat bermanfaat bagi kami dan banyak sekali hal-hal baru yang kami ketahui. Jadi mungkin dengan ini menjadi motivasi bagi kami yang belum mengikuti program guru penggerak. Mungkin satu saat kami juga akan menjadi calon guru penggerak. Hanya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi untuk kita semua. Saya atas nama Ibu Agnes Abong, guru wali kelas 2, akan menyampaikan beberapa hal tentang sosialisasi destinasi budaya yang disampaikan oleh calon guru penggerak Bapak Barnabas Franciscus Bala. Apa yang disampaikan dari sosialisasi tadi sangat baik dan sangat memberikan perkembangan untuk siswa, semua peserta didik, dan juga guru kedepannya di sekolah SD Impres Waimuda. Hal-hal yang tadi sudah disampaikan sangat baik dan bermanfaat untuk membangun perkembangan dari peserta didik. Hal-hal yang tadi sudah disampaikan dapat memberikan pengalaman baru untuk semua peserta didik dan semua guru. Apa yang belum kami lakukan akan kita lakukan bersama untuk kedepannya. Dalam perkembangan tadi ada kegiatan restitusi, hal-hal yang selama ini yang kami jalankan terhadap peserta didik, mungkin dalam perkembangan di dalam kelas atau di luar kelas, apa yang kami sudah memberikan kepada siswa yang belum sempurna dapat kami sempurnakan, dan hal-hal yang mungkin ada sanksi atau hukuman mungkin kedepannya kita lakukan, mencari solusi yang baik, bukan dengan melakukan kekerasan, tetapi kita mencari solusi yang terbaik.